Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, walaupun pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kalian semua harus tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial serta cara dan saluran mobilitas sosial. Pagi ini kita akan membahas materi mengenai dampak mobilitas sosial serta pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari pengertiannya dan perbedaan agama yang disusun oleh Ibu Gita Trisurani. Inilah dia gambaran umum mengenai dampak mobilitas sosial. Contoh yang pertama itu tentang mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Yaitu dulu ayah membajak sawah dengan kerbau. Karena ingin lebih cepat dan mudah serta efisien, ayah membajak sawah dengan traktor. Kemudian contoh yang kedua yaitu timbulnya konflik. Konflik ini termasuk dari dampak negatif. Konflik bisa terdiri dari konflik ras, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Lalu apa saja dampak mobilitas sosial? Pertama, itu ada dampak positif, yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Kemudian dampak negatif apa saja? Yaitu terjadinya konflik, kemudian gangguan psikologis. Dampak positif mobilitas sosial yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Adanya kesempatan terbuka pada seseorang untuk pindah dari strata ke strata. Hal inilah yang membuat orang termotivasi mengembangkan potensi diri. Bila dibandingkan pada masa penjajahan akan sangat berbeda. Di masa penjajahan, rakyat tidak memiliki cita-cita yang menjadi camat, bupati, atau gubernur karena kondisi negara yang tidak mendukung. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial dapat mempercepat perubahan sosial di masyarakat agar lebih baik. Hal ini disebabkan mobilitas sosial membuat setiap orang masyarakat Indonesia menduduki kedudukan yang terhormat. Contohnya, pada masyarakat di desa yang berhasil melakukan mobilitas sosial akan mempengaruhi teman-teman lainnya. Pengaruh tersebut membawa perubahan sosial budaya seperti pada meningkatnya masyarakat berpendidikan tinggi, gaya hidup, dan mata pencarian. Ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Adanya mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Contohnya, seseorang akan menyesuaikan dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma yang berlaku di kelompok tertentu, sehingga tercipta integritas. Pada akhirnya, perubahan sosial tersebut akan membawa respon menjadi salah satu contoh terjadinya integritas di dalam masyarakat. Apa saja dampak negatif mobilitas sosial? Pertama, terjadinya konflik. Mobilitas sosial menjadi perjuangan manusia dan sekelompok orang untuk memperoleh posisi yang lebih. Oleh sebab itu, muncul persaingan yang juga memicu adanya konflik. Contohnya, karyawan bawahan ingin menduduki posisi tinggi di perusahaan. Oleh sebab itu, dia akan menghadapi persaingan dengan karyawan lainnya. Persaingan atau konflik harus disikapi dengan kebijaksanaan agar terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang merasa khawatir akan kehilangan jabatan tersebut. Bahkan terkadang orang yang sudah pensiun masih merasa tidak rela jika jabatan tersebut dilepas. Orang yang mengalami kondisi seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis.
apalagi berkepanjangan akan menimbulkan penyakit psikis dan fisik lainnya. Contohnya, darah tinggi, lambung, insomnia. Gangguan psikologis seperti ini dapat diatasi dengan menerima keadaan dengan lapang dada dan bertekad berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian sekarang pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan, sehingga dapat diperoleh makna pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Senada dengan pluralitas, kita juga menjumpai istilah multikultural. Multikultural berasal dari bahasa multi, yang berarti banyak, lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Kebudayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat kita ketahui dari adanya perbedaan agama, budaya, suku bangsa, serta budaya pada setiap individu. Pertama, perbedaan agama. Di Indonesia terdapat 6 jenis agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Pertama, agama Islam. Agama Islam merupakan agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7. Agama Islam dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia atas peran dari Wali Songo, yaitu Sunan Grisik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan memiliki kitab suci Alkitab. Tempat ibadah umat Kristen Protestan merupakan gereja. Agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar, yaitu Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari Peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad 16. Agama Katolik. Agama Katolik menggunakan kitab suci Alkitab dan memiliki tempat ibadah yang sama dengan Kristen Protestan, yaitu gereja. Hari besar keagamaan agama Katolik juga sama persis seperti pada hari keagamaan dalam agama Kristen Protestan. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan Spanyol. Agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu dinamakan pura. Permulaan agama Hindu di Indonesia sudah dimulai sejak awal abad Masehi. Untuk kitab sucinya, agama Hindu memiliki kitab suci Weda, dan untuk hari rayanya terdapat 3 hari raya, yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagarwesi, dan Hari Raya Sagarwesi. Agama Buddha. Nama kitab suci umat Buddha ialah Tripitaka, sedangkan untuk tempat ibadahnya dinamakan wihara. Keberadaan agama Buddha sudah dimulai sejak 2500 tahun yang lalu. Untuk hari rayanya terdapat Hari Raya Waisak, Hari Raya Kahitna, dan Hari Raya Hari Asadha. Agama Konghucu. Nama kitab suci yang digunakan oleh agama Konghucu adalah Sisuwuching. Untuk tempat ibadahnya dinamakan Litang, atau biasa dikenal dengan sebutan Kelentang. Terdapat beberapa hari besar keagamaannya, yaitu Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek. Itulah tadi penyampaian materi hari ini.
pelajari lagi, dan setelah ini Ibu akan mengirimkan LKS 2. Tolong dikerjakan di kertas double folio. Besok dikumpulkan jam 8 sampai jam 12. Semuanya harus mengerjakan dan mengumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.